Ya pemirsa, sebagai bentuk apresiasi Pemkab Batanghari di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fadil Arif, pemerintah kabupaten memberangkatkan 7 kades ini ke negara Vietnam. Rombongan delegasi Kades Tangguh Batanghari 2024 melakukan studi komparatif di negara Vietnam dengan mengawali kegiatan belajar ilmu karet, melakukan kunjungan di kawasan perkebunan yang berada di ujung negeri Ho Chi Minh, yang letaknya sekitar 3 jam dari perbatasan negara Kamboja. Rombongan delegasi Kades Tangguh Batanghari 2024 melakukan studi komparatif di negara Vietnam pada Senin 16 Desember 2024. Di hari pertama beraktivitas, rombongan Kades Tangguh Batanghari 2024 mengawali kegiatan dengan belajar ilmu karet, melakukan kunjungan di kawasan perkebunan yang berada di ujung negeri Ho Chi Minh, yang letaknya sekitar 3 jam dari perbatasan negara Kamboja. Di sini, para kades mendapat kesempatan melihat langsung bagaimana Vietnam dapat mengembangkan tanaman karet dengan kemampuan produksi yang tinggi, sehingga mampu menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara produsen karet nomor 3 terbesar di dunia, setelah Thailand dan Indonesia. Areal perkebunan karet di Vietnam sebenarnya tidak seluas Indonesia, hanya saja negara ini dapat menghasilkan karet berlimpah karena tata kelola perkebunannya yang sangat baik, didukung pula oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Ada banyak pengetahuan baru yang didapat para Kades Tangguh Batanghari 2024 di Vietnam. Pemandu rombongan selama kunjungan di Ho Chi Minh, Bon mengatakan, di negara bekas jajahan Amerika itu, jadwal menyedap karet ternyata dilakukan lebih awal, sekitar pukul 3 pagi hingga pukul 7 pagi. Karena pagi adalah suhu yang baik untuk dapat menghasilkan karet natural lebih banyak. Jika sudah siang, produksinya makin sedikit karena suhu sudah mulai panas, matahari telah naik. Yang namanya Benjung ya, ada factory yang namanya Bensuk ya. Ini tempat yang prosesnya yang bikin karet di provinsi Benjung ini ya, satu provinsi yang ada banyak pohon kebun-kebun karet di Vietnam. Provinsi Benjung ada informasi ada lebih 130.000 hektar yang kebun karet di provinsi Benjung. Ini mobil ya yang bawa cairan ya karet itu dan ke dalam untuk proses yang pertama ya, dan dari sini baru barang-barangnya ada jualan ke tempatnya factory yang lain untuk bikin jadi produksi. Ya, thank you. Hal unik lainnya, petani karet di Vietnam ternyata dapat melakukan suntik karet hingga ke bagian dahan paling atas untuk mendapatkan tetesan karet natural yang maksimal. Berbeda dengan di Jambi, proses todos hanya dilakukan di batang utama, tidak sampai ke cabang dahan. Para Kades Tangguh Batanghari juga berkesempatan melihat peternakan sapi yang dibangun di tengah kebun karet. Memanfaatkan lahan yang ada, sapi dilepas untuk mendapatkan pakan rumput yang tumbuh di sela-sela pohon karet, sapinya juga gemuk-gemuk. Selain ke perkebunan karet, rombongan juga melihat bagaimana masyarakat lokal mampu memberdayakan sungai sebagai potensi pendapatan bagi daerahnya. Masyarakat desa setempat banyak menjadikan pinggiran sungai sebagai spot wisata, salah satunya untuk kawasan restoran dan wisata air. Para Kades Tangguh Batanghari dan pendamping juga sempat mampir di sebuah pabrik karet milik swasta di wilayah Ho Chi Minh bernama Namai Che Bien Chao Su Ben Su. Pabrik ini mampu mengolah karet mentah menjadi bahan setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan negara Vietnam dan juga untuk komoditi ekspor. Salah satu negara tujuan ekspor karet terbesar Vietnam adalah China, baik dalam bentuk bahan setengah jadi maupun produk jadi seperti ban, peralatan otomotif, dan produk lainnya. Muhammad Rifai, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batanghari kepada Jambi Express mengatakan, kunjungan Kades Tangguh Batanghari 2024 ke Vietnam ini difasilitasi oleh Pemda Batanghari sebagai bentuk apresiasi bagi 7 kades yang menang dalam lomba yang telah selesai digelar. Nama-nama pemenang Kades Tangguh Batanghari 2024 diantaranya adalah Kades Desa Pematang Gadung, Muhammad Ihsan, Kades Tanjung Marwo, Kasman, Kades Karmeo, Edimar, Kades Bukit Harapan, Ali Rahmat, Kades Tidar Kuranji, Muhammad Irwan Sardi, Kades Desa Aro, Rusli,
Kades Ladang Peris Rahpadi, Sukron yang keberangkatannya ke Vietnam diwakili Sekdes Apad Aziz. Rombongan Kades Tangguh Batanghari 2024 di pabrik pengolahan karet natural milik swasta di Vietnam. Muhammad Rifai menambahkan keberangkatan 7 kades ini ke negara Vietnam sebagai bentuk apresiasi Pemkab Batanghari di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fadil Arif. Mereka semua memang berhak menerima Bupati Award berupa momen untuk belajar ke negara tetangga secara gratis. Di Vietnam, para kades diharapkan dapat memetik banyak ilmu positif untuk diterapkan di desa masing-masing. Apalagi secara geografis, Vietnam memiliki beberapa kesamaan dengan Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi secara umum, termasuk potensi di bidang perkebunan dan pertaniannya. Ya baik, terima kasih. Kita lihat di sini pohon karet ya. Dalam sistem penyadapan, mereka ada perlakuan khusus terhadap upaya penyadapan. Kalau di tempat kita itu plan penyadapan tidak pernah tinggi. Sekarang mereka justru tinggi-tinggi sampai itu. Tapi yang mereka tinggi dan disuntik istilah kita dan sudu atau sendokan untuk cucuran getah sampai setinggi itu yang digantung-gantung. Tapi mereka tetap subur, tetap sehat. Nah, perlakuan seperti inilah dapat dicontoh oleh masyarakat kita di Kabupaten Batanghari. Mungkin melalui Datuk Kepala Desa Tangguh, ini juga bisa menjadi contoh bahwa dengan perlakuan, mungkin juga dengan sistem pemupukan yang baik, nah produktivitas dari tanaman karet ini juga bisa meningkat dan memperpanjang umur. Inilah terbukti pada kita lihat integrasi. Kemudian ada terintegrasi juga peternakan sapi. Sapi memanfaatkan rumput-rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman pohon karet. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, para datuk-datuk kades, bisa mengambil ilmu dari studi tiru kita di Filipina ini. Di Vietnam ini. Makasih. Lomba Kades Tangguh 2024 ini merupakan upaya pembinaan dan pemberian penghargaan kepada kepala desa yang telah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kadis PMD Kabupaten Batanghari, Taufik SPD, yang juga ikut mendampingi rombongan selama di negara Vietnam, mengatakan bahwa lomba ini murni hasil penilaian tim juri. 7 pemenang ini langsung ditetapkan oleh tim independen yang profesional. Berharap lomba ini dapat memberi dampak untuk masing-masing desa dan bisa menginspirasi bagi desa lainnya. Para juri terdiri dari akademisi maupun ahli di bidang pembangunan desa. Lomba ini juga menggandeng JEK TV, salah satu media televisi lokal terbesar di Provinsi Jambi dalam penyelenggaraannya. Ini kita berada di Sungai Mekong, sungai di tepian utara Vietnam. Kali ini kita melihat banyaknya turis yang datang ke sini. Dan sesungguhnya potensi ini juga ada di daerah kita di Batanghari. Mereka hanya menjual sungai, membuat para wisatawan berdatangan, dan ini menjadi sumber pendapatan baru bagi warga sini. Mereka dengan turis itu menyewa kapal, itu menjadi berwisata di sepanjang sungai ini dengan menggunakan kapal tadi. Dan saya melihat kader-kader dan datuk-kades bisa memanfaatkan momen ini. Tapi mungkin ini pentingnya sejarah. Dulu di sepanjang sungai Mekong, pada zaman dulu ini saat terjadi penjajahan Amerika terhadap Vietnam yang dikisahkan seperti di dalam film Rambo. Kejadiannya sepanjang sungai ini. Perjuangan masyarakat Vietnam itu digambarkan di sepanjang sungai ini. Dan ini mungkin saat datuk-datuk kades nanti pulang ke Batanghari, bisa yang di pinggir sungai Batanghari seperti Kades Arau dan lainnya bisa memanfaatkan momen seperti ini, membuat sumber wisata baru yang membuat nanti salah satu bagian dari pendapatan desanya. Itu idenya. Tim Liputan JEK TV melaporkan.